Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan yang berpuasa masih semangat. Hari ini teman-teman akan belajar dengan Miss Merin. Kita akan membahas tema 8, Praja Muda Karana Pramuka. Sesuai sama baju yang Miss Merin pakai nih. Ya, masih ingat kan teman-teman? Dan pramuka itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kita bisa berlatih kemandirian. Sesuai nih sama materi yang akan kita bahas di subtema 2 ini, yaitu aku anak mandiri. Sudah siap belajar semua? Jangan lupa siapkan dulu buku tematiknya ya. Yuk kita belajar sama-sama. Oke, ini dia materi kita hari ini ya teman-teman. Tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri. Sudah siap belajar semua? Yuk kita bahas sama-sama. Tujuan pembelajaran kita di subtema 2 ini untuk bahasa Indonesia adalah menunjukkan dan menjelaskan jenis lambang atau simbol pramuka. Lalu untuk pelajaran PKN, menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila pada perisai lambang negara dan contoh pengamalannya. Lalu untuk SBDP-nya adalah memperagakan kombinasi gerak tangan, kaki, dan kepala dalam tarian. Oke. Nah, teman-teman, kegiatan pramuka itu sangat bermanfaat loh. Banyak hal yang dapat kita pelajari dalam kegiatan pramuka. Salah satunya dapat melatih kemandirian. Mandiri itu apa sih, Miss? Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Contohnya, membangun tenda, menyiapkan makanan, dan mengatur jadwal kerja bakti secara mandiri atau beregu. Pramuka siaga belajar keterampilan sehari-hari seperti melipat pakaian, mempersiapkan barang keperluan pribadi, dan lain-lain. Nah, sekarang Miss mau tanya nih, apakah kamu sudah belajar menjadi anak mandiri? Sudah belum? Ayo jujur. Untuk yang belum, berusaha ya, kan sudah mau naik kelas 4, oke? Nah, sekarang teman-teman amatilah seragam pramuka dengan lambang yang lengkap di bawah ini. Perhatikan, ini adalah penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga. Ini untuk yang putri dan ini untuk yang putra. Ada tanda pandu dunia di bagian kerah sebelah kanan. Lalu untuk sebelah kirinya ada tanda pelantikan. Dan tanda tutup kepala di topinya. Lalu agak ke bawah ada papan nama, tanda lokasi atau pita daerah, pita nomor, kemudian di bagian bawahnya, dan juga lencana wilayah. Kemudian di bagian dadanya di bawah nama, papan nama ada tanda jabatan. Nah, di bawah rencana wilayah itu ada tanda kecakapan khusus atau TKK yang akan kita bahas di subtema 2 ini. Lalu, di bagian lengan sebelah kiri ada tanda kecakapan umum atau TKU. Di bawah tanda barung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Perbedaannya antara siaga putri dan siaga putra terletak pada tanda pandu dunia. Kalau putri berbentuk lingkaran, sedangkan untuk yang putra berbentuk persegi. Sama dengan tanda tutup kepalanya juga berbeda. Dan juga tanda pelantikannya juga berbeda. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, salah satu keterampilan yang dipelajari dalam pramuka siaga adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3. P3K. Pramuka mengajarkan arti tolong-menolong sesama manusia, baik dalam kecelakaan, kesulitan, dan musibah. Anggota pramuka itu diajarkan untuk ikhlas, menolong dalam keadaan apapun. Nah, sikap tolong-menolong itu merupakan pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, teman-teman, lambang sila kedua terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Lambangnya adalah rantai. Nah, ini dia ya lambangnya, lambang sila kedua Pancasila. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Membantu korban bencana alam, lalu bersikap santun kepada siapapun, dan berbagi bekal makanan. Oke, teman-teman punya jawaban lain? Pengamalan sila kedua? Ya, bisa juga menjenguk teman yang sakit atau tetangga yang sakit ya. Oke, lanjut. Untuk pramuka siaga, terdapat 10 tanda kecakapan khusus atau TKK yang wajib dimiliki. Nah, ini yang wajib ya teman-teman. Seperti ini. Ada P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, gerak jalan, pengaman kampung atau pengaman lingkungan, lalu ada juru kebun, menjahit, dan penabung. Ini adalah 10 TKK yang wajib dimiliki oleh pramuka siaga. Kira-kira ada lagi nggak ya TKK yang lain? Oke, kita bahas yuk. TKK atau tanda kecakapan khusus diperoleh jika memenuhi syarat sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Semakin banyak kecakapan dan keterampilan yang kamu miliki, kamu akan semakin mandiri. Selain TKK wajib, masih ada banyak TKK pramuka siaga lainnya. Tanda kecakapan khusus pramuka siaga terdiri atas 5 bidang. Warna dasar TKK pramuka siaga berbeda-beda sesuai bidangnya. Apa saja ya TKK pramuka siaga yang sesuai bidangnya? Yuk kita simak slide berikutnya. Nah, ini dia yang pertama ada TKK siaga bidang agama, mental, spiritual, moral, pembangunan pribadi, dan watak. Di antaranya ada sholat, khotib, ini untuk yang beragama Islam ya. Kemudian ada doa, gereja untuk yang beragama Katolik. Lalu untuk yang beragama Kristen ada saksi Kristus dan juga ada terang Alkitab. Untuk yang beragama Hindu ada Dharmika, Satwika, dan juga untuk yang beragama Buddha ada Sila dan juga ada Sada. Ini adalah beberapa TKK di bidang agama. Selanjutnya, TKK siaga bidang patriotisme, seni, dan budaya. Di antaranya ada penyanyi, pelukis, pengarang, dirijen, pengatur meja makan, dan juga pengatur ruangan. Warna dasarnya yang digunakan adalah merah. Kalau tadi yang bidang agama warnanya kuning ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah TKK siaga bidang ketangkasan dan kesehatan. Di antaranya juru layar, juru selam, pendayung, perenang, penyelidik, pengamat, dan juga gerak jalan. Warna dasar yang digunakan adalah warna putih. Selanjutnya adalah TKK siaga bidang keterampilan dan pembangunan. Warna dasarnya adalah warna hijau. Ada juru anyam, juru kayu, juru logam, juru kulit, penjilid buku, juru bambu, juru kebun, peternak lebah, peternak kelinci, dan juga peternak ulat sutra. Dan ini yang terakhir nih, bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar yang digunakan adalah warna biru. Di antaranya ada pemadam kebakaran, ada pengaman lingkungan, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Tuh, juru penerang, dan lain-lain. Oke, untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus tadi, teman-teman, kita harus memenuhi syarat yang dipenuhi. Misalnya nih, kalau untuk
TKK khusus pramuka di bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak. Syarat yang dipenuhi adalah jika seseorang memiliki pengetahuan tentang agamanya, serta taat beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Menjalankan ibadah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Lambang sila pertama Pancasila terdapat pada Garuda Pancasila, tepatnya pada perisai Garuda Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Nah, seperti ini nih lambangnya, teman-teman. Selain itu, berdoa merupakan kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melaksanakan kewajiban juga tercantum dalam Dwi Satya atau janji pramuka siaga yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Itu adalah bunyi dari Dwi Satya atau janji pramuka siaga. Nah, teman-teman tahu nggak sih, gerakan pramuka itu dilambangkan dengan tunas kelapa. Seperti ini nih lambangnya. Ya, lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Sunarjo Atmodipuro. Lambang tersebut memiliki makna dan arti. Ini dia nih foto beliau, Bapak Sunarjo Atmodipuro. Oke. Kira-kira apa saja ya makna dari lambang tunas kelapa itu? Yuk kita simak video berikut ini, teman-teman. Kirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang arti lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Nah, sering kan kalau kita lihat di topi kita, dasi kita, ada gambar kelapanya. Nah, itu adalah lambang gerakan pramuka di Indonesia. Tapi, kenapa sih dipilih tunas kelapa? Kenapa nggak yang lain? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita lihat beberapa gambar berikut ini. Kelapa, buahnya dapat bertahan lama. Kemudian, buah kelapa selalu kuat dalam beberapa keadaan. Itu berarti diharapkan anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan, memiliki tubuh yang sehat dan kuat, serta selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Kemudian, buah kelapa tumbuh di mana saja. Itu berarti diharapkan anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya, atau biasa kita sebut mudah beradaptasi, bisa hidup di pedesaan. Kalau kita terdampar di hutan, bisa bertahan hidup. Nah, seperti itu yang diharapkan untuk anggota pramuka. Kemudian, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Bahkan, pohon kelapa salah satu pohon tertinggi di Indonesia. Nah, artinya diharapkan anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi, seperti pohon kelapa itu, dan memiliki pendirian yang teguh, atau biasa kita sebut integritas. Kemudian, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Bisa dilihat ya, itu akarnya benar-benar lebat dan juga keras. Dia kuat sehingga diterpa oleh angin, dia masih tetap kokoh berdiri. Diharapkan anggota pramuka dapat berpegang kuat pada landasan yang baik. Jadi, dia tetap kokoh dan membela yang benar, bukan membela yang salah. Kemudian, kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Nah, untuk itu diharapkan anggota pramuka menjadi manusia yang berguna,
berguna untuk tanah air Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seluruh umat manusia. Nah, jadi seperti itulah alasannya kenapa kelapa dijadikan lambang gerakan pramuka di Indonesia. Udah pada tahu kan? Untuk itu, yuk kita menjadi anggota pramuka yang ideal sebagaimana kelapa. Dadah. Oke, itu dia arti dari lambang gerakan pramuka. Luar biasa ya, artinya bagus banget. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah selain mandiri, teman-teman, dalam pramuka kita juga belajar bekerja sama dengan anggota yang lainnya. Nah, sikap mau bekerja sama itu dapat mewujudkan persatuan. Sikap bekerja sama merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nina dengan anggota barungnya. Mereka saling bekerja sama mempersiapkan tempat kemah. Dengan bekerja sama, pekerjaan terasa lebih ringan dan juga cepat selesai pastinya. Selain itu, saat mengerjakan tugas di setiap pos, Nina juga mengajak anggota kelompoknya untuk bermusyawarah menyelesaikan tugas. Nina juga melakukan pembagian tugas dengan adil sesuai keterampilan yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Nah, sikap Nina itu mencerminkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Musyawarah adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Sedangkan membagi tugas secara adil adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, sekarang coba teman-teman, dapatkah kamu menunjukkan lambang sila Pancasila keempat dan kelima pada perisai Garuda Pancasila di atas? Sudah? Oke, very good. Lambang sila Pancasila keempat adalah kepala banteng. Lalu lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Good job grade 3. Selanjutnya kita akan ke pelajaran SBDP, yaitu Ayo Menari. Teman-teman bisa sambil dibuka bukunya halaman 45 ya. Nah, gerakan yang pertama nih, kita berjalan masuk membentuk barisan dengan gerakan mengayunkan tangan. Lanjutkan dengan melangkah ke depan dan ke belakang sambil mengayunkan tangan. Lakukan 2 kali 8 hitungan ya. Kemudian gerakan yang kedua, teman-teman, silakan kedua tangannya diayunkan ke samping kanan 2 kali. Lakukan sambil melangkahkan kaki ke kanan 2 kali. Ulangilah gerakan dengan arah sebaliknya. Lakukan sebanyak 4 kali. Lalu, teman-teman, silakan gerakan yang ketiga, kaki kanan melangkah ke belakang, sedangkan tangannya membuka ke samping. Kaki kanan kembali ke depan, sambil tangannya menyilang ke depan badan. Lakukan 2 kali 8 hitungan. Nah nih, tangannya disilangkan ya. Kemudian langkah yang keempat, teman-teman, silakan ambil posisi berlutut. Tangannya diayunkan ke kiri sambil kepalanya menengok ke kiri. Setelah itu tangannya diayunkan ke kanan sambil kepalanya menengok ke kanan. Jadi gerakan kepala dan tangannya sama ya. Menengok ke kiri, tangannya ke kiri. Menengok ke kanan, tangannya ke kanan. Oke, lakukan sebanyak 8 kali hitungan. Dan gerakan yang terakhir, teman-teman, berdiri kembali, berjalan melenggang membentuk lingkaran. Setelah itu melangkah keluar panggung. Ini dia beberapa gerakan dari tari sapu tangan. Oke, sekarang Miss Merin mau memberikan video nih. Video tentang tari gerak sapu tangan. Teman-teman disimak ya. Boleh banget sambil diikuti gerakannya, oke? Silakan.
jangan diparit, mun diparit buang ka sumur, buang ka sumur. Luka nang di tangan, kawat di baba, luka nang di hati, hancur sekali. Sapu tangan babuncu ampat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Tabang bamban jangan diparit, mun diparit buang ka sumur, buang ka sumur. Rindang pangandan, jangan di hari, lamun di hari membawa ulu. Sapu tangan babuncu ampat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Tabang bamban jangan diparit, mun diparit buang ka sumur, buang ka sumur. Rindang pangandan, jangan di hari, lamun di hari membawa ulu. Oke, itu dia gerakan tarian sapu tangan. Nah, dengan melakukan gerakan tarian ini, teman-teman, berarti teman-teman sudah memperagakan kombinasi gerak kepala, tangan, dan juga kaki dalam tarian. Dipraktekkan di rumah ya, teman-teman. Oke, tarian tadi menutup perjumpaan kita. Thanks for your attention, grade 3. See you next time. Bye-bye.